Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ladies and gentlemen. Today I like to show you about the fishing fish tuna in Wabila, southeast of Sulawesi, Indonesia. Memang jika kita melihat area pemancingan dari bibir pantai hingga ke fishing ground, itu jaraknya kurang lebih 27 mil laut. Hal ini tentu saja bukanlah jarak yang dekat. Hanya mereka-mereka yang profesional yang meluncur ke wilayah rompong-rompong yang telah ditabur oleh para nelayan itu. Nah, bagaimana kisahnya? Berikut laporan CBTV atau Televisi Tuna Indonesia. Hal inilah yang tentu menjadi bahan pertimbangan berbagai masukan dari para nelayan tentang bagaimana sikap-sikap masyarakat Indonesia. Tentu hal ini yang patut kita bicarakan adalah maraknya ikan tuna yang ada di wilayah fishing ground. Sekitar rompong-rompong ini menunjukkan bahwa wilayah ini sangat potensi. Namun jangan lupa kita subscribe dulu. Sebagaimana yang kita lihat di hadapan kita saat ini adalah si Roni, sang raja laut atau sang raja tuna, sedang memancing umpan. Umpan inilah yang dipersiapkan untuk memancing ikan tuna ketika ikan tuna itu mendidih. Tentu ini juga bukanlah segampang membalikan telapak tangan, melainkan mereka atau para nelayan yang profesional. Tentu ini pun juga selalu dikatakan oleh para nelayan. Kita banyak berbagai mana stasiun televisi ataupun media-media sosial, kita telah melihat bahwa para pancing mania beradu kekuatan atau beradu kehebatan memancing. Tapi para nelayan di wilayah ini tentu saja tidaklah gentar. Lihat saja Roni saat ini sedang menarik ikan tuna. Ikan tuna yang ditariknya ini bukanlah ikan tuna kecil, melainkan monster tuna. Karena paling kecil yang mereka tangkap ini adalah 70 kg. Kalau tidak di atas 100 kg. Tentu saja badannya atau besar ikan ini lebih besar badan ikan daripada manusia atau para nelayan ini. Inilah yang menjadi keheranan banyak pihak, karena yang menangkap ikan tuna ini kecil-kecil tetapi ikannya begitu besar-besar. Ini juga menunjukkan bahwa kepiawaian para nelayan tuna ini bukanlah hal yang barusan dimulai, melainkan mereka sudah bertahun-tahun memancing ikan tuna. Bahkan konon kabarnya mereka baru sejak SMP saja sudah mereka mengikuti orang tuanya atau abang-abangnya memancing ikan tuna. Sehingga kalau kita melihat si Roni yang sedang memancing atau sedang menarik ikan ini, dia tidak sendiri melainkan ada rekannya. Karena kalau ia menarik tali pancingnya begini atau tali senarnya seperti ini, pasti ada satu orang yang menarik atau yang menggulung tali pancing atau tali senar yang sedang ditariknya itu. Wow, rupanya ikan tuna ini bukan hanya begitu saja, bukan hanya yang tapi saat ini sudah mulai mendidih. Dengan mendidihnya ikan tuna ini menunjukkan bahwa wilayah ini adalah betul-betul area spot mancing. Kita tidak bisa menggambarkan dengan maraknya ikan tuna saat ini. Masing-masing nelayan dipastikan tidak ada yang pulang kosong, kecuali bernasib sial baru mereka bisa pulang kosong. Kita akan lihat sebagaimana Roni lagi bermain, lagi berhantam atau lagi menarik ikan tuna. Karena ikan tuna ini dia terus melakukan perlawanan dan enggan naik dan enggan mengalah. Bahkan menurut nelayan katakan bahwa kadang-kadang tuna ini diadakan pemugokan di bawah
bawah sana. Kita narik tidak bisa, kita juga lepas, kita turunkan juga dia tidak mau turun. Dan itu menunjukkan bahwa ikan tuna itu ikan tuna yang sedang ditariknya ini, itu berarti beratnya 70 up atau 70 kilogram hingga ke atas. Lihat saja yang kita saksikan saat ini. Dia menarik tuna itu bukanlah mudah. Tuna yang seperti ini menunjukkan bahwa tuna yang sangat besar. Wow. Tapi mereka sudah terlalu biasa dan sudah berhari-hari dan berbulan-bulan, bahkan sudah bertahun-tahun mereka lakukan itu. Namun hal ini kita perlu diingatkan agar jangan lupa subscribe, karena subscribe itu adalah menambah energi kami sebagai YouTuber. Dalam penyutingan ini tentu saja melelahkan juga para penyuting, karena selain menunjukkan bahwa agar bisa tertuju arah syutingannya yang benar, juga kita merasa bahwa begitu cekatan para nelayan ini menarik ikan tuna. Wow. Selain itu beban para nelayan yang sedang menarik ikan ini, rasanya kita juga kameramen atau wartawan atau reporter ingin membantunya. Tetapi para penarik ikan atau para nelayan profesional ini melarang kita untuk turut menariknya, karena salah menarik bisa bahaya. Artinya kalau tarik baru kemudian tangan kita tergulung, otomatis kita dibawa terjun oleh ikan besar ini. Karena ikan tuna sekali lari, kalau kita tidak pandai mengolor tali pancingnya, tentu kita dibawa lari, kita dibawa terjun ke dasar sana. Karena ketika dia lari itu ikan tuna maha dasar dan maha berat, mungkin saja kita bisa ditarik ke bawah sana. Sehingga kita perlu hati-hati, dan kecualilah mereka orang yang profesional yang bisa menarik ini. Sebagaimana yang kita kabarkan, si Roni yang sedang menarik ikan tuna ini, itu kos kakinya bukan hanya 1 lapis, melainkan 3 lapis. Nah, kalau hanya 1 lapis saja itu cepat sekali dimakan oleh tasi atau tali senar yang sekarang ditariknya itu. Sehingga jikalau 3 lapis itu ketika kita tarik tali pancingnya atau tali senarnya, itu tidak terasa sakit tangan kita. Nah, tampaknya sudah dekat ikannya, sudah dekat. Saya lihat Roni semakin mempercepat tarikannya agar ikan tersebut segera dibawa naik ke atas perahunya. Wow. Ayo kita saksikan terus bagaimana Roni berhadapan dengan ikan tuna yang satu ini. Memang tampaknya tuna ini begitu besar, dia besar. Wow. Ayo Ron. Wih, sudah dekat ya Ron. Sudah dekat. Oh. Tapi tampaknya berat sekali. Apa karena ikannya terus melawan ya? Oh, itu sana ikan itu kan besar sekali, rupanya tuna sirip kuning. Besar memang ikannya. Wow, besar sekali. Wow, ini kita kerahkan Ron punya ikan. Ayo Ron, ayo kita syuting dulu ini ya. Ayo tarik Ron, tarik. Wah, itu dia sudah mendekat. Tampaknya ikan tunanya sudah menyerah kelelahan, bahkan akan mati kecapean. Roni melawan, dia lari terus ikannya ya. Ayo kejar, ayo tarik dia Ron, tarik, itu dia sudah dinaikkan, sudah dipegangkan.
Nah, ikannya sudah mati. Wow. Ayo tarik naik. Tarik naik ikannya. Wow. Nona ini. Wow. Wow. Rupanya ikannya si Roni sudah cukup banyak yang ditarik hari ini. Wih. Oh, ikan lumba. Ikan lumba. Ikan lumba bermain. Wih, betul benar hari ini. Wow. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, tunanya dia mendidih. Masya Allah. Wow. Pantas rupanya. Sudah cukup banyak yang ditarik. Tampaknya ikan-ikan ini paling rendah, beratnya 5 kilogram. Coba lihat saja yang ada di hadapan kita saat ini. Bukan main. Memang patut kita acungkan jempol. Sang para nelayan ini, sang para jagoan dan raja laut ini. Memang. Wow. Wow. Bagaimana bro? Ya? Oh begitu. Mau kasih naik dulu, diisi es dulu ikannya supaya jangan busuk ya. Saya pasangkan es. Oh begitu ya. Oh dipasangkan es dulu. Berarti disimpan es, kemudian tabur ikannya, kemudian es lagi gitu ya. Oh itu menunjukkan bahwa agar ikan-ikan tuna yang sudah ditariknya ini agar tidak busuk atau tidak rusak. Oh, hari ini atau saat ini baru menunjukkan pukul 11. Tapi ikan tuna yang ditarik oleh Roni ini sudah mendekati 30 ekor. Tetapi yang ada di hadapan mata kita ini ikan tunanya adalah kalakalambe atau sedang-sedang. Ikan dolphin. Wih. Luar biasa. Luar biasa tunanya. Wih. Memang banyak sekali ikan ikan lumba-lumba. Dolphin. Wow. Ayo. Bagaimana ini? Wih. Ikan yang mulai ditarik dari jam 5 pagi tadi. Hari ini Roni, ikan-ikan yang seperti mana yang di hadapan kita ini dia mendapat kurang lebih berapa? 50 ekor ya. Wih, 50 ekor yang besar-besar seperti ini. Sementara yang 70 up tadi itu baru 1 ekor yang ditarik oleh Roni. Tapi itulah rezekinya Roni hari ini. Bukan main. Ayo Roni. Bukan main. Sudah saatnya terima sukan ya. Begitu ya. Wow, rupanya kita dikelilingi sama ikan yang sedang mendidih. Kita dikelilingi ikan. Artinya kapal yang ditumpangi oleh TV BCI ini atau TV B atau TV A. Sedang kita dikepung oleh ikan tuna. Ayo. Lalu bagaimana? Mau diisi dulu semuanya? Oh begitu ya. Iya. Ya oke bos. Terima kasih bos. Oke bro. Menyimak hasil tangkapan Roni. Hari ini tentu saja bukan hanya Roni yang memiliki ikan sebanyak ini, melainkan nelayan-nelayan lain juga yang ada di sekitaran area fishing ground ini. Kita bisa menyaksikan bahwa ikan saat ini sedang masih hidup, yang bisa dikatakan ikan kalakalambe, artinya 5 kilogram ke atas. Ikan inilah yang tentu merupakan andalan masyarakat. Tetapi
kita juga ingin tahu bagaimana ikan ini ditariknya. Wow, wow, lihat saja ikan tuna, dia mendidih luar biasa itu. Eish, eish, eish. Bukan main ikan tunanya, hei. Apakah tadi saya bilang kita dikepung sama ikan ini? Kita dikepung oleh ikan tuna. Ternyata ikan tuna yang bermain di kulit air ini besarnya tidak sama-sama. Ada yang kecil atau yang biasa disebut baby tuna, ada yang gadis-gadis atau biasa disebut oleh nelayan kalakalambe, dan yang besar itu digelar monster. Untuk itu kalau hanya menarik ikan yang kecil-kecil yang ukuran 5 kilo begini, kita bisa baku melawan. Tetapi kalau yang sudah 70 kilo ke atas atau 70 up, itu tidak bisa kita salah. Kapan kita salah, otomatis kita dibawa terjun. Karena ikan tuna begitu dia lari, dia tidak mau tahu, pokoknya lari terus, istilahnya lari mati. Karena dia baru rasakan bahwa dia makan umpannya para nelayan. Nah, lihat ikan yang dinaikkan itu, bukankah beratnya itu di atas 80 kilo atau 100 kilo lebih? Wow. Para nelayan yang ada di hadapan kita saat ini, atau para kepala perahu-perahu nelayan yang di hadapan kita ini, itu sebentar lagi mereka masuk ke area ini sebagaimana yang kita lihat saksikan atau yang kita saksikan saat ini. Perahu yang ada di hadapan kita sana itu disebutlah si Hadi. Si Hadi juga merupakan nelayan tuna, dan mereka biasa perombongan atau rambangan menuju ke area spot mancing atau area fishing ground. Kalau yang sana itulah Ata. Memang para nelayan yang profesional ini dapat dibilang bahwa mereka memiliki rezeki yang tinggi dan rezeki yang banyak. Wow. 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 Bukan main. Ikan tuna yang mendidih ini luar biasa. Iron, lepas umpan. Tapi jangan lupa kita subscribe dulu agar lebih mantap kita punya penyajian. Gimana itu? Untuk apa itu umpannya? Halo? Halo? Wih, Roni sedang menarik ikan begini, kemudian kupingnya ditutup sama lagu yang ada di HP. Banyaknya umpan yang dia dapat. Nah, giliran sudah strike, Roni. Strike lagi. Ayo mainkan, Ron. Hati-hati, Ron. Supaya kita bisa naik yang kedua, monster yang kedua. Besar ya, Ron ya. Oh begitu. Besar begitu. Yang ini disebut akan ada tambah ini. Bisa jadi. Ayo.
menarik ikan tuna monster itu memang betul apa kata nelayan, tidak segampang membalikan telapak tangan. Selain kita harus hati-hati, juga pas, dan kita tahu persis. Wow. Potensi ikan tuna di wilayah Wabula ini bukanlah sedikit jumlahnya. Hal ini tentu saja beralasan bahwa ikan tuna di wilayah ini cukup banyak, karena selain lautnya dalam, rata-rata paling rendah 2000 meter, juga ada hingga yang kedalaman 7000-an. Sehingga jika para nelayan dan para ikan-ikan tuna bermain di wilayah ini, tentu ini merupakan salah satu tumpuan ekonomi. Selain itu pula masyarakat menabur rompong di wilayah ini, sehingga ikan tuna dan anak-anak ikan tuna atau santapan ikan tuna yang bisa dimakan seperti momar, bibit tuna, dan lain-lainnya di sini cukup banyak. Karena itu para nelayan, jika mereka melakukan pemancingan, tidak terlalu jauh, mereka hanya keluar kurang lebih 22 mil hingga 30 mil dari bibir pantai Wabula, mereka sudah temukan kumpulan rompong-rompong dan juga ikan tuna yang bermain. Sebagaimana yang kita saksikan saat ini adalah salah satu nelayan yang sedang menarik ikan tuna. Ikan tuna memang di wilayah ini sangat luar biasa dan maha dahsyat. Kita akan terus menyaksikan bagaimana para nelayan ini atau nelayan ini menarik ikan tuna. Tentu ikan tuna yang ditariknya ini tampaknya bukan ikan tuna yang kecil, melainkan rata-rata beratnya ini 70 kg hingga 100 lebih. Bahkan pada suatu ketika menurut Roni, ia katakan bahwa pernah ia menarik hingga 300 kg. Tapi jangan lupa kita subscribe dulu agar kita semakin mantap dan saling mendukung. Jangan lupa tekan belnya. Kita lihat terus salah satu nelayan ini terus menarik ikan tunanya. Semoga ikan tuna yang ditarik ini adalah ikan tuna yang mahal, yaitu ikan tuna sirip biru. Jikalau saja ikan tuna sirip biru yang berhasil ditangkap hari ini, maka otomatis nelayan yang satu ini akan jadi miliarder. Untuk itu pula sudah kita harus menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh para nelayan ini. Dan ini salah satu bukti-bukti nyata bahwa ikan tuna di wilayah ini maha dahsyat dan luar biasa. Menyikapi maraknya ikan tuna ini, Kepala Desa Wabula Launci telah menegaskan dalam beberapa komentarnya di video-video sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa potensi ikan tuna di wilayah ini cukup besar. Karena itu, jika masyarakat menghendaki dan pemerintah atau terutama nelayan menghendaki, maka dia akan berupaya untuk menghadirkan cold minimal cold mini. Selain itu pula, agar nelayan tidak takut pulang di saat air kering, maka juga ia siap menggalikan kanal masuk dari pintu laut dalam hingga ke bibir pantai. Artinya, kalau sebelumnya mereka nelayan kesulitan melakukan masuk perahunya hingga ke bibir pantai, maka dengan program untuk penggalian kanal ini, otomatis para nelayan akan sangat-sangat bersyukur, karena selama usia pemerintah Kabupaten Buton dan kepala desa serta camat-camat sebelumnya belum ada yang berhasil menggagas adanya kanal ini. Semoga kanal yang direncanakan oleh kepala desa ini bisa menjadi harapan dan tumpuan dan bisa berhasil. Ayo terus kita saksikan bagaimana sang nelayan ini menarik ikan tuna. Ikan tuna yang ditariknya ini bukanlah ikan tuna kecil, melainkan ikan tuna menurut si Roni atau nelayan yang sedang menarik ikan ini. Ikannya kurang lebih 100 kg. Tapi belum kita tahu persis berapa timbangannya.
Nah, jikalau nanti dia muncul, sudah pasti kita akan tahu bahwa timbangannya seperti apa. Nah, awas, ikannya sudah mendekat. Tampak sekali bahwa ikannya sudah mendekat. Kita bisa saksikan bagaimana besarnya ikan tuna itu. Wow, itu dia. Besar sekali ikan tunanya. Bukan main. Ayo, demikian catatan Sibit. Demikian catatan televisi atau TV tuna atau TVA dan TVB tuna Indonesia. Semoga hal ini menjadi catatan kita semua, dan jangan lupa kepada seluruh YouTuber dimanapun Anda berada, Anda supaya kita sama-sama sukses, subscribe lah, karena subscribe itu akan menambah energi kita. Demikian catatan ini kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga para penonton atau YouTuber atau pemirsa dimanapun Anda berada dapat terhibur dengan sajian TVB tuna ini. And thank you very much for all of you. Thank you very much for all of you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.